Terungkap fakta mengejutkan di balik pertemuan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis bersama Joko Widodo. Publik dikejutkan oleh terungkapnya pertemuan yang selama ini nyaris luput dari sorotan. Dua nama yang kerap muncul sebagai tokoh kritis, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, ternyata pernah berada dalam satu ruang dialog dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan ini sontak memunculkan beragam tafsir, spekulasi, hingga pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang dibicarakan? Bang Rismon, apakah Anda tahu soal ini? Kaget tidak? Dan apakah berkomunikasi dengan sesama tersangka dari klaster yang lain? Tahunya dari berita online, Bang, kemarin malam ya, atau sore gitu. Jadi ya cukup kaget juga. Tapi kami percaya idealisme dari apa yang saya dengar langsung ya diungkapkan oleh Bang Egy Sujana maupun Bang Damai Hari Lubis ya, bahwa kita ketidakbenaran itu tidak boleh kompromi, kan begitu seringkali yang saya dengar dan diberikan statement kepada saya secara personal. Oke, jadi kami berharap ya pertemuan silaturahmi itu baik ya, tetapi semoga apa yang kami dengar bahwa isu-isu ya rumors tentang transaksional itu tidak benar ya, baik yang berkaitan dengan uang maupun jabatan dan lainnya. Saya yakin itu tidak benar. Dan kemudian rumors juga tentang penyidik maupun pejabat di Polda Metro Jaya mendampingi itu juga mudah-mudahan nggak benar gitu ya. Yang kami dengar seperti itu dari beberapa orang dalam. Nah, semoga tidak ada samping transaksional itu juga ada tekanan-tekanan ya pada pertemuan tersebut. Dan saya sampai saat ini masih yakin idealisme yang sering diungkapkan sendiri terutama oleh Bang Damai Hari Lubis kepada saya lewat telepon maupun pertemuan-pertemuan kami. Begitu, Bang Iqbal. Bang Rismon, kalau Anda masih yakin dengan idealisme, tapi di sisi lain Anda masih berjuang di pengadilan sementara Bang Egy dan Bang Damai sudah meminta maaf, artinya kan sudah tidak satu jalan. Apa yang membuat Anda masih yakin dengan idealisme? Bukankah itu sudah runtuh artinya? Menurut info yang kami dengar, ya beberapa waktu lalu ya, 1-2 jam yang lalu, bahwa beliau menyatakan bahwa tidak ada minta maaf gitu ya. Jadi tidak ada minta maaf. Saya nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya di situ, tapi itulah yang kami dengar. Nah, kalaupun itu terjadi ya, minta maaf dari Bang Egy Sujana maupun Bang Damai Hari Lubis, tentu beliau berdua ya memiliki kewajiban atau keharusan kepada publik untuk menjelaskannya. Ya, bukan kapasitas saya, tapi menurut info dari kami, yang saya dengar itu tidak ada minta maaf kepada Pak Jokowi. Selama ini, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dikenal vokal menyuarakan kritik hukum dan demokrasi. Namun fakta bahwa keduanya pernah bertemu langsung dengan Jokowi menimbulkan kejutan di tengah publik yang terbiasa melihat relasi kekuasaan dan pengkritik berada di dua kutub berseberangan. Menurut penelusuran dari berbagai pernyataan terbuka dan potongan informasi yang beredar, pertemuan tersebut bukan sekadar silaturahmi biasa. Ada isu-isu sensitif yang disebut ikut dibahas, mulai dari penegakan hukum, dinamika politik nasional, hingga keresahan publik terhadap berbagai polemik kenegaraan yang mencuat di ruang publik. Sejumlah pengamat menilai pertemuan ini menunjukkan adanya kanal komunikasi informal antara penguasa dan pihak-pihak yang selama ini kritis. Di satu sisi, ini bisa dibaca sebagai upaya meredam ketegangan politik. Namun di sisi lain, publik bertanya-tanya, apakah pertemuan tersebut murni dialog kebangsaan atau ada pesan strategis yang disampaikan secara tertutup? Yang membuat pertemuan ini semakin menarik perhatian adalah waktu dan konteksnya. Saat berbagai isu hukum dan legitimasi kekuasaan menjadi sorotan, pertemuan semacam ini memunculkan dugaan adanya kalkulasi politik, baik untuk mendengar langsung kritik maupun mengelola persepsi publik. Bang Rismon, kalau melihat seperti ini, apakah ada rencana untuk
mengikuti jejak Bang Egy dan Bang Damai atau akan tetap berjuang di pengadilan? Ya, sampai detik ini dan sampai kapanpun ya, kita mempercayai bahwa bukti akademik ya dan bukti ilmiah itu sampai saat ini tidak terbantahkan, terutama transkrip nilai transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda yang dinyatakan oleh Polda Metro Jaya di sidang KIP 18 November 2025 yang lalu itu jelas membantah statement yang dari Pak Jokowi maupun dari UGM. Kami di samping bukti akademik juga kami punya bukti ilmiah. Jadi tidak ada rencana apapun untuk memaafkan. Yang kedua adalah ya tadi belum dijawab isu atau rumors tentang keberadaan penyidik ya atau pejabat Polda Metro Jaya dari Bang Rahmat. Semoga itu diklarifikasi. Terus kalau memang ada konteksnya secara etika dan profesionalisme itu bagaimana? Itu menjadi wacana publik nanti ya. Boleh langsung dijawab Mas Rahmat, mumpung ada di sini. Silakan Mas Rahmat. Oh iya, yang pertama terkait dengan ijazah ya. Saya kasih anekdot begini Pak Mas Iqbal. Saya punya ijazah tamat Trisakti ya. Oke. Dan itu diakui oleh Trisakti bahwa ijazah saya asli. Kemudian saya juga mengatakan ijazah saya asli dan saya tidak perlu membuktikannya kemana-mana kan. Saya nggak perlu membuktikan ke kepolisian, nggak perlu membuktikan ke rakyat, nggak perlu membuktikan ke pengadilan, begitu kan. Fokus ke soal keberadaan penyidik, Mas Rahmat, yang ini disebut oleh... agak lucu. Ya, sebentar, karena saya harus menjawab juga yang disampaikan oleh Pak Rismon. Jadi ini menjadi lucu ketika ijazahnya Pak Jokowi, transkripnya Pak Jokowi, ketika UGM sendiri mengatakan itu sudah asli, kenapa kita kemudian mempersoalkan dan meminta harus dibuktikan oleh kepolisian, oleh pengadilan dan sebagainya. Sementara ijazah kita tidak perlu, gitu ya. Karena sudah diakui oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak tahu menau terhadap isu baru yang disampaikan oleh Pak Rismon ini. Ya tentu kalau ini disampaikan ya ditanyakan saja ke Polda Metro Jaya terkait hal itu. Yang kami adalah di dalam itu mendampingi bersama Bapak HM Darmizal, Ketua Umum Rejo ya, dan ada berenam kita di dalam ruangan. Bahkan ajudan pun tidak diperkenankan untuk berada di dalam ruangan. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi yang secara rinci membuka isi pembicaraan tersebut. Namun justru disitulah letak fakta mengejutkan yang dirasakan publik. Pertemuan itu ada, tetapi narasinya nyaris senyap. Di tengah iklim demokrasi yang menuntut keterbukaan, publik menunggu kejelasan. Karena dalam politik, yang paling berbahaya bukan hanya keputusan yang diambil di ruang tertutup, melainkan keheningan yang menyertainya. Apakah pertemuan itu akan menjadi titik balik dialog kebangsaan atau sekadar catatan kecil dalam sejarah kekuasaan? Waktu yang akan menjawab, namun satu hal pasti, publik kini tahu ada pertemuan yang sebelumnya tak banyak diketahui.